Ketika gadis mendorong ibu yang seperti orang vegetatif untuk meminta uang, pejalan kaki yang baik hati membelikan dia dan ibunya 2 porsi dumpling. Tetapi gadis itu tidak hanya memakan isian dumpling saja. Bahkan dia juga dengan tanpa malu memakan bagian ibunya. Orang-orang di sekitarnya dengan marah mengecam bahwa dia tidak hanya tidak berbakti tetapi juga kurang ajar. Saat itu, tiba-tiba 50.000 yuan jatuh dari tas gadis. Kamu bilang kamu tidak punya uang. Biarkan saya mengundangmu untuk makan jiaozi. Lalu apa itu di tanah? Tante, maafkan saya. Saya menepong kamu. Saya memang memiliki 50.000 yuan. Tapi uang ini adalah uang penyelamat nyawa ibu saya. Ternyata ibu gadis itu menderita leukemia. Dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Gadis itu mengatakan bahwa ibu akan menjalani operasi besok. Dia akan mengembalikan uang untuk jiaozi. Wanita itu menjadi semakin marah setelah mendengar itu. Ibu akan dioperasi besok tetapi masih di sini menepong untuk makan dan minum. Menuduhnya sama sekali tidak berbakti. Paman dokter berkata saya terlalu kurus. Perlu makan daging untuk menambah berat badan. Agar saya bisa jual zeng sumsum tulang untuk ibu. Tante, saya sungguh tidak sengaja. Saya hanya ingin menyelamatkan ibu. Kemudian dia mengeluarkan laporan diagnosis ibunya. Dan berjanji bahwa dia akan menandatangani surat utang. Sampai saat ini, orang-orang baru menyadari bahwa mereka telah menganiaya gadis itu. Maka, mereka semua membawa makanan mereka. Mereka juga menambahkan beberapa hidangan daging untuknya. Gadis kecil itu melihat orang-orang baik di hadapannya. Dia tidak tahu harus membalas bagaimana. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan memberi hormat kepada mereka. Namun, ketika pemuda itu membantunya bangkit, dia melihat bahwa di leher gadis itu, dia mengenakan kalung yang dibuat oleh kakaknya sendiri. Maka, dia segera berlari pulang ke rumah. Dia memberitahu kakaknya tentang kejadian ini. Ternyata 7 tahun yang lalu, seorang pria membuat kalung dengan tangannya sendiri dan memberikannya kepada pacarnya. Mereka berdua juga sangat saling mencintai. Namun, kemudian pria itu jatuh sakit parah. Wanita itu untuk menyelamatkannya, mengabaikan penyakit leukemianya sendiri, dengan tegas memberikan 1 ginjalnya kepada pria itu. Namun, hal ini didengar oleh manajer Sin yang selalu mengejar pria itu. Maka, dia menemui pria itu. Dan juga menjalin hubungan dengan dokter yang merawatnya. Dan dia juga mempercayai kata-kata manajer Sin. Sementara itu, gadis itu baru saja pulang bersama ibunya. Tante langsung memarahinya sebagai bintang sial. Memintanya segera pergi bersama ibunya. Tetangga juga semua mengecam tante karena tidak berperasaan. Pada awalnya, wanita bekerja untuk menghasilkan uang dan membeli rumah. Mengundang kakak laki-laki dan kakak ipar untuk tinggal bersama. Sekarang wanita sakit dan mengusir mereka. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Tapi tante tetap membuang barang-barang ibu dan anak perempuan itu. Bahkan dia menghancurkan gelang tangan ibu menjadi kepingan-kepingan. Akhirnya ibu dan anak perempuan itu diusir dari rumah. Gadis itu dengan susah payah mendorong ibunya di jalan. Di dalam hati, dia terus berdoa agar operasi besok berhasil. Namun, ibu tiba-tiba jatuh dari mobil. Gadis yang tubuhnya kurus berusaha membantu ibunya. Namun, dia tidak punya cukup tenaga. Saat itu, tetangga-tetangga mengejar dari belakang. Mereka membantu gadis itu mengangkat ibunya. Ternyata mereka telah mengetahui kondisi penyakit wanita itu. Mereka sengaja datang untuk memberikan uang kepada gadis itu. Harapannya bisa membantu ibu dan anak perempuan itu. Uang ini, kamu harus menerimanya. Kakek menunggu kalian pulang dengan selamat. Biarkan paman dan tante Wen mengantar kakek. Setelah ibu saya selesai operasi besok, saya pasti akan mengambil botol untuk mengembalikan uang kalian. Tanpa diketahui, air mata wanita itu mengalir di sudut matanya. Setelah itu, gadis itu membawa ibunya ke rumah sakit. Gadis sangat senang, karena hari ini selesai operasi. Ibu akan sembuh. Bahkan ketika dia membayar biaya pengobatan, tante yang datang langsung merampas uang itu. Menuduh gadis berani mencuri uang dari rumah. Tapi gadis itu menjelaskan bahwa uang ini didapat dari menukarkan botol. Minta tante cepat mengembalikannya. Karena ibu masih menunggu untuk diobati. Kemudian ia berlutut di tanah dan terus memohon. Namun tante tidak hanya menolak. Bahkan di depan umum mengejek gadis sebagai pembawa sial. Yang telah membuat ibunya celaka. Lebih jauh lagi mengejek wanita yang hamil di luar nikah. Mencemarkan nama baik. Inilah yang kemudian mendapat balasan. Saat ini waktu untuk operasi ibu sudah tidak lama lagi. Gadis itu berlari dan menggigit lengan tante. Ingin merebut kembali uang itu. Namun tante memukulnya hingga terjatuh ke tanah. Banyak orang marah dan mengecamnya sebagai kehilangan akal sehat. Sampai-sampai berani mengganggu seorang gadis kecil. Namun tante justru tidak juga mengurungkan niatnya. Bahkan maju memberi gadis itu 1 tamparan. Sungguh tidak masuk akal, saya akan menghubungi polisi. Sekarang laporkan. Jika tidak melapor berarti pengecut. Kemudian tante bersiap untuk pergi dengan uang itu. Gadis itu yang kuat hanya bisa memeluk kakinya. Ibuku akan dioperasi besok. Uang penyelamat nyawa ibuku tidak boleh kamu ambil.
Namun, saat itu wanita itu tiba-tiba terbangun. Melihat putrinya yang berdarah karena dipukuli. Dia ingin merangkak ke sana. Tapi dia tidak punya tenaga untuk bergerak sedikit pun. Dan tante yang biadab itu masih ingin mempermainkan mereka berdua. Dia mengatakan bahwa selama mereka bisa merangkak satu sama lain dalam 1 menit, maka dia akan mengembalikan uang kepada mereka. 58, 57, 56, 55. Waktu habis. Uang ini, saya ambil saja. Berhenti.